Ya, ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Kyou wa kyoshi o benkyou shimashou. Jadi hari ini kita akan mulai belajar kyoshi, kata sifat. Selain kata sifat, di video ini juga kita akan belajar kosoado, kata penunjuk benda. Kita lihat saja materinya. Ini ya, kosoado. Jadi kosoado bagian ketiga. Jadi kono, sono, ano, dan dono. Di sana tertulis koso aso, bukan so tapi do ya. Ko, so, a. Yang ini do. Do ini untuk kata tanya ya. Kita mengenal kata tanya doko ya. Dore, docira. Dan di sini kata tanyanya dono. Untuk kata tunjuk ini, kata tunjuk benda, kono, sono, ano, dono, itu harus ada benda yang ditunjuknya langsung ya. Misalkan kono, hong, ada bendanya ya. Jadi tidak bisa kono berdiri sendiri. Misalkan dijadikan subjek kalimat, kono wa misalkan ya, tidak bisa ya. Tapi harus ada benda yang ditunjuknya. Kono hong, kalau sono, sono hong, ano, ano hong ya. Dono, dono hong. Dono hong artinya buku yang mana ya. Ano hong buku itu. Jadi ko ini dekat dengan orang yang berbicara, bendanya itu ya. So dekat dengan orang yang diajak bicara, bendanya itu. Lalu a, bendanya itu jauh, baik dari orang pertama maupun orang kedua. Dan do itu untuk pertanyaan. Ya. Nah, dan untuk dono, untuk kata tanya apapun itu tidak boleh menggunakan kata bantua. Jadi tidak ada kalimat dimulai dengan dono hitowa. Ya. Kalau mau dijadikan subjek kalimat di awal, kata bantunya itu ga. Dono hito ga. Anata no tomodachi desu ka? Misalkan ya. Yang mana teman kamu? Di samping kata yang menunjuk benda, kono hong, sono hong, ano hong, ada juga menunjukkan arah. Ko itu kochira, arah sini, sochira, arah situ, achira, arah sana, dan docira, arah mana. Ini bukan so, tapi do ya, pertanyaan. Jadi kalau untuk kochira, itu boleh langsung menggunakan kata bantua, dijadikan subjek. Kochirawa, ya, sochirawa, achirawa. Jadi tidak diikuti tempatnya, tapi langsung sebagai subjek. Kemudian untuk do, docira, ya, agar tidak salah strukturnya, diposisikan sebagai predikat kalimat. Ya. Jadi docira desu ka, ya, arah mana atau yang mana. Ya. Selain yang artinya menunjukkan arah, ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan orang lebih sopan ya. Misalkan kochirawa Tanaka sang des. Artinya orang ini ya, kono hitowa. Jadi kochirawa Tanaka sang des dan seterusnya. Jadi untuk kochira, sochira, achira itu pengganti ini. Pengganti ini ya. Jadi kore, sore, are, dore. Atau koko, soko, asoko, dan doko. Dan kalau menggunakan kochira, sochira itu lebih halus ya, dibanding penggunaan kore maupun koko. Nah, sekarang kita lihat rebungnya, contoh kalimatnya.
Yang pertama itu arah barat sini, ya. Atau sebelah sini arah barat. Jadi Nishiwa Kochira desu. Nishi ini artinya barat, Kochira sini, arah sini, ya. Jadi barat, Kochira desu, arah sini. Higashi wa dochira desu ka? Higashi timur, dochira arah mana, ya? Timur arah mana? Yang berikutnya Kochira wa Tanaka-san desu. Jadi Kochira wa yang ini Tanaka-san desu. Jadi dibanding Konohito, Kochira lebih halus. Konohito orang ini, ya. Kalau Kochira itu yang ini, kira-kira, ya. Artinya maksudnya memang orang ini, ya. Tanaka-san desu, Tuan Tanaka. Anata no uchi wa dochira desu ka? Anata no uchi wa rumah kamu dochira desu ka? Dochira mana? Ini pengganti doko, ya. Doko desu ka? Dochira desu ka? Itu pengertiannya sama, ya. Kemudian yang kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada dua, ya. Ada kata sifat i, ada kata sifat na. Kata sifat i itu berakhiran dengan huruf i hiragana. Jadi kalau di kamus berakhiran dengan i hiragana itu kata sifat i. Tapi kalau kata sifat na itu di kamus ada dua kemungkinan penulisannya. Ada yang menggunakan na, ada yang menggunakan da. Misalkan kireida, kireina. Jadi itu kata sifat na, gitu, ya. Karena hanya ada dua, perubahannya tidak serumit kata kerja. Jadi perubahannya juga berbeda, ya. Kata sifat i, ya perubahannya dikelompokkan ke kata sifat i. Contohnya ini, ya, perubahan kata sifatnya. Kata sifat i. Oishi. Jadi ada i hiragana di akhirnya, ya. Oishi artinya enak. Kemudian bentuk T-nya, I-nya menjadi kute. Menjadi oishi kute. Bunyi shi-nya tetap kedengarannya, oishi. Ya. Di sini oishi, ini oishi kute. Untuk bentuk ta, I-nya menjadi kata. Oishi kata. Untuk bentuk nai, I-nya menjadi ku, tambah nai. Jadi oishi kunai. Bentuk ba ini bentuk pengandaian, seandainya. Ya. Jadi oishi menjadi oishi kereba. Jadi i-nya menjadi kereba. Jadi untuk kata sifat i, ya perubahannya seperti ini. Bentuk-bentuk t, i-nya menjadi kute. Bentuk-bentuk ta, i-nya menjadi kata. Ini perubahan ini sama dengan kata kerja nai. Bentuk lampaunya, nakata. I-nya menjadi kata. Bersama, ya. Kemudian untuk bentuk nai, i-nya menjadi ku, oishi kunai. Lalu lampaunya ini boleh menjadi oishi kunakata. Jadi nai-nya, i-nya menjadi kata. Jadi oishi kunakata, tidak enak pada waktu yang lampau. Dan bentuk ba, oishi kereba. Di sini keterangannya kalau kata sifat i yang ada i hiragana ini bentuk kamusnya, bentuk asli, ya. Kalau kata sifat t ini bentuk sambung. Jadi posisinya nanti di tengah kalimat, pengertiannya bisa dan, bisa juga menunjukkan alasan karena. Nanti tergantung konteks kalimatnya. Apakah dan artinya atau karena. Kemudian kata sifat ta di sini bentuk lampau. Kata kerja ta juga bentuk lampau, ya. Kemudian kata sifat nai ini bentuk negatif yang artinya tidak. Misalnya tadi oishi enak, oishi kunai tidak enak. Gitu, ya. Kemudian bentuk ba, kata sifat ba ini pengandaian, seandainya, ya. Jadi oishi tadi enak, oishi kereba seandainya enak, kalau enak. Ya. Kemudian contoh kalimatnya kita lihat. Ya. Kono tabemono wa oishi desu. Kono tabemono.
Jadi kono di sini kata tunjuk benda, harus ada bendanya langsung menempel ke kono ya. Jadi kono tabemono. Tabemono artinya makanan ya. Jadi makanan ini oishi desu. Enak. Ini kondisinya sekarang ya, oishi desu. Yang kedua, sono tabemono wa oishikatta desu. Yang kedua ini sono tabemono wa bentuk lampau ya. Oishikatta desu. Ini i-nya diubah menjadi kata menunjukkan lampau. Kemudian yang ketiga, ano tabemono wa oishikunai desu. Negatif ya. Ano tabemono wa makanan itu oishikunai desu. Tidak enak. I-nya menjadi ku tambah na ya. Kalau lampau i-nya menjadi kata. Kalau predikat untuk kamus di sini i-nya tetap ada ya, oishi desu. Jadi kalau predikatnya kata sifat tidak ada bentuk mas, tapi des yang digunakan ya. Kemudian yang keempat, kono tabemono wa oishikute yasui desu. Ini di tengah kalimat pengertiannya dan. Ya. Kono tabemono wa makanan ini oishikute enak dan yasui desu. Yasui murah. Enak dan murah. Dan yang berikutnya yang kelima, korewa oishi tabemono desu. Yang kelima ini kata sifat menerangkan kata benda. Jadi kalau kata sifat menerangkan kata benda itu posisinya kata sifat dulu karena hukumnya MD, menerangkan diterangkan. Jadi kalau kata sifat menerangkan kata benda itu langsung. Tidak ada kata bantu no ya. Kalau kata benda menerangkan kata benda menggunakan no. Misalkan watashi no hong ya. Tapi kalau kata sifat langsung. Oishi tabemono. Makanan yang enaknya oishi. Takai misalkan mahal. Takai kutsu. Kutsu itu sepatu. Sepatu yang mahal. Jadi langsung ya, tidak ada kata bantu apa-apa. Lalu kalau dua kata sifat menerangkan benda yang sama, ya, sama seperti kalimat yang ini ya, menggunakan kute. Contohnya, korewa yasukute oishi tabemono. Jadi korewa ini nih adalah intinya korewa tabemono desu. Ini adalah tabemono, makanan ya. Lalu makanan yang bagaimana? Yasukute oishi tabemono. Jadi makanan yang yasui enak, yasui murah, dan oishi dan enak. Jadi ini adalah makanan yang oishi ya, yang enak dan murah. Jadi baik sebagai predikat kalimat seperti yang ini, kono tabemono wa oishikute yasui desu, maupun menerangkan kata benda yasukute oishi desu. Jadi kalau ada dua kata sifat yang pertama itu bentuk T. Jadi kute ya. Jadi strukturnya sama dengan bahasa Inggrisnya, menerangkan, diterangkan. Kemudian yang berikutnya dialog kaiwa. Ya. Jadi ada dua orang, A, B. Anata no kabang wa shiroi desu ka? Iie, watashi no kabang wa shirokunai desu. Sore de wa anata no kabang wa donna kabang desu ka? Watashi no kabang wa kuroi kabang desu. Ah, so desu ka. Ano kabang mo kuroi desu ga? Anata no kabang wa kono kabang desu ka? Hai, so desu. Watashi no kabang wa sono kabang desu. Jadi itu dialognya.
Yang pertama, ana tano kabang wa shiroi desu ka? Jadi ini situasinya B minta tolong ke A untuk mengambilkan tasnya. Itu situasinya ya. Kemudian yang A itu tidak tahu tasnya, jadi dia menanyakan warnanya ya. Ana tano kabang wa, tas kamu shiroi desu ka? Putihkah atau warna putih? Jawabannya iye. Tidak ya. Watashi no kabang wa shirokunai desu. Tas saya shirokunai desu. Bentuk negatifnya shiroi menjadi shirokunai, tidak putih atau bukan yang putih. Sore dewa, ana tano kabang wa donna kabang desu ka? Sore dewa. Sore dewa kalau begitu dan wa-nya ditulis dengan huruf H dengan kata bantu ya, sore dewa. Ana tano kabang wa, tas kamu donna kabang desu ka? Donna ini menanyakan ciri sesuatu. Jadi donna kabang, tas yang bagaimana? Jadi donna ini bagaimana? Untuk donna itu tidak boleh langsung kata bantu. Misalkan donna hong, donna deska, bukan donna deska ya, tapi harus ada bendanya. Donna kabang, donna hito, orang yang bagaimana ya. Hampir mirip dengan kono sono ano dono, harus ada bendanya ya. Donna juga harus ada bendanya. Jadi donna kabang deska, tas yang bagaimana? Watashi no kabang wa kuroi kabang desu. Jadi watashi no kabang wa, tas saya kuroi kabang desu, tas yang hitam. Baru dia tahu ya. Ah, so desu ka. Oh, begitu ya. Jadi baru tahu bahwa tas kawannya itu berwarna hitam. Kemudian dia mencari-cari ya. Kono kabang mo, ano kabang mo kuroi desu nga. Jadi menemukan dua tas berwarna hitam dua-duanya. Jadi kalau ada mo dua kali dalam satu kalimat, kita terjemahkan dengan baik. Yang ini ya, baik tas yang ini maupun tas yang itu kuroi desu nga. Berwarna hitam. Kemudian dia memutuskan mengambil satu dan ditanyakan ke kawannya ya. Anata no kabang wa kono kabang desu ka? Jadi anata no kabang wa, tas kamu, kono kabang desu ka? Sambil ditunjukkan ya, kono kabang, tas yang ini ya. Kono kabang desu ka? Apakah tas yang ini? Hai so desu. Jadi hai so desu ini respon mengiyakan yang paling pendek. Jadi tidak cukup hai saja ya, tapi pakai so desu. Ya, betul. Watashi no kabang wa sono kabang desu. Jadi watashi no kabang wa, tas saya sono kabang desu. Tas yang itu. Di sini menggunakan sono karena bendanya atau tasnya itu ada di si A, gitu ya. Si A menggunakan kono ini karena tasnya ada di dia, dipegang dia. Kono kabang, tas ini. Kalau sono kabang, tas itu, gitu ya. Jadi watashi no kabang wa sono kabang desu. Tas saya, tas yang itu. Itu kata sifat i, termasuk penggunaannya. Yang kedua itu kata sifat na. Jadi kata sifat na, perubahannya seperti ini. Stekina atau stekida. Steki bagus ya. Kemudian bentuk T-nya stekide, bentuk T-nya steki data, bentuk nai-nya steki janai atau steki dewanai, dan bentuk ba-nya steki naraba. Dan untuk predikat kalimat, kata sifat na ini diperlakukan sama seperti kata benda. Jangan diakhiri dengan des, diakhiri dengan desta, diakhiri dengan dewa arimasen, itu sama seperti kata benda ya. Hanya yang membedakan pada saat menerangkan kata benda. Kalau kata benda menerangkan kata benda menggunakan no, tapi kalau kata sifat na menerangkan kata benda itu menggunakan na. Jadi na yang digunakan, bukan no ya. Tapi kalau bentuk T atau di akhir kalimat sebagai predikat itu diperlakukan seperti kata benda, yaitu diakhiri dengan des atau desta atau dewa arimase atau ja arimase. Seperti ini ya. Janai atau ja arimase.
Sekarang contoh kalimatnya. Yang pertama, kata sifat na berfungsi sebagai predikat kalimat. Kono kutsu wa suteki desu ne. Jadi na-nya tidak ada ya, langsung suteki desu ne. Kono kutsu wa, sepatu ini bagus. Ne di sini. Bagus ya. Atau bagus kan? Gitu ya. Suteki desu ne. Lalu untuk negatif, sono kutsu wa suteki dewa arimasen. Sono kutsu wa, sepatu itu suteki dewa arimasen, tidak bagus. Jadi sama seperti kata benda ya, menggunakan des, negatifnya menggunakan dewa arimasen atau ja arimasen. Jadi dewa dibaca ja boleh, dituliskan ja boleh ya. Lalu yang kedua, kata sifat na itu menerangkan kata benda. Yang pertama, korewa suteki na kutsu. Ya, suteki na kutsu desu. Sepatu yang bagus. Jadi kalau kata sifat na menerangkan benda, na-nya harus ada. Kalau kata benda menerangkan kata benda pakai no. Misalnya korewa watashi no kutsu desu. Ini sepatu saya. Jadi kalau kata sifat na ada na-nya ya. Korewa suteki na kutsu desu. Ini sepatu bagus ya. Kemudian yang kedua, watashi wa suteki na kutsu o kaimasu. Jadi watashi wa, saya suteki na kutsu o kaimasu. Akan membeli sepatu yang bagus. Ini huruf kanji artinya membeli. Membeli itu kau. Bentuk kamusnya ya. Bentuk masnya menjadi kaimasu. Ya, sekarang kita lihat dialognya. Ini ya. Kono kutsu wa suteki desu ne. Hai. Sono kutsu wa suteki desu. Ano kutsu wa dou desu ka? Ano kutsu wa amari suteki de wa arimasen. Sore de wa watashi wa kono kutsu o kaimasu. Watashi mo suteki na kutsu o kaimasu ga, sono kutsu wa dou desu ka? So desu ne. Kore mo suteki na kutsu desu ne. Ya. Jadi ini dialognya dua orang di toko sepatu. Kutsuyade ya. Kutsuya itu toko sepatu. Yang pertama A, dia melihat-lihat sepatu kemudian memberikan pendapatnya ya. Kono kutsu wa, sepatu ini suteki desu ne. Sepatu ini bagus ya. Hai, sono kutsu wa suteki desu ya. Sono kutsu wa, sepatu itu bagus. Kemudian yang A bertanya, ano kutsu wa dou desu ka? Ano kutsu, sepatu itu do. Bagaimana? Jadi do di sini meminta pendapat, menanyakan pendapatnya. Do desu ka, bagaimana? Bagaimana menurut kamu? Untuk kata tanya do langsung des. Boleh? Do desu ka? Bedakan dengan dona. Kalau dona itu tidak boleh langsung des ya, tapi dona kutsu. Desu ka atau dona kabang. Jadi ada bendanya. Tapi kalau do menanyakan pendapat itu langsung do desu ka? Bagaimana? Lalu B menjawab, ano kutsu wa amari suteki de wa arimasen. Jadi ano kutsu wa, sepatu itu amari suteki de wa arimasen. Amari dengan negatif dengan dewa arimasen artinya tidak begitu. Di sini amari suteki de wa arimasen, tidak begitu suteki. Tidak begitu bagus. Suteki itu bagusnya, suteki ini tidak begitu bagus. Sore dewa watashi wa kono kutsu o kaimasu. Kalau begitu, watashi wa kono kutsu o kaimasu. Saya akan membeli sepatu ini. Watashi mo suteki na kutsu o kaimasu ga. Jadi saya juga akan membeli sepatu yang bagus. Di sini ada nga di akhir kalimat menunjukkan dia sedang berpikir-pikir. Jadi kalimatnya belum
tuntas. Kemudian dipotong oleh A. Sonokutsu wa do desu ka? Suatu itu do, bagaimana? Lalu B menjawab, so desu ne. Kore mo suteki na kutsu desu ne. Jadi ini pun kore mo suteki na kutsu, suatu yang bagus. Ya. Jadi kalau ada kalimat terakhir seperti ini, kesimpulannya nanti B ini akan membeli sepatu yang itu ya, karena dia berpendapat suteki na kutsu. Jadi koremo ini pun suteki na kutsu desu. Ya, di sini ada keterangan amari dengan kata sifat nai. Baik kata sifat i maupun kata sifat na. Ya, amari dengan kata sifat nai artinya tidak begitu. Kemudian kata sifatnya apa itu ya? Contohnya, amari suteki janai desu. Amari dengan bentuk negatif ya, suteki janai atau suteki dewa arimasen, itu sama ya. Artinya tidak begitu bagus. Ya, amari suteki dewa arimasen. Tidak begitu bagus. Atau arimasennya di sini diganti dengan nai desu boleh. Jadi amari suteki dewa nai desu. Boleh ya. Karena arimasen ini bentuk biasanya itu nai. Aru, ata, nai, nakata, arimas, arimasta, arimasen. Itu ya. Jadi nai sama dengan arimasen. Kemudian yang ketiga, ini kata sifat i. Amari oki kunai desu. Oki besar. Ini untuk oki yang artinya besar, o-nya bunyi panjang, ditulis dengan o lagi. Jadi o-nya ada dua. Tidak menggunakan u. Jadi bukan ouki, ya, tapi o ya ditulisnya. Oki. Oki kunai desu. Jadi ku yang ini dari kata sifat i berarti dari huruf i. Ya, oki, i-nya menjadi ku. Oki kunai desu. Tidak begitu besar ya, oki besar, oki kunai tidak begitu besar. Lalu nai boleh menggunakan arimasen. Jadi oki kunai boleh okiku arimasen. Jadi amari okiku arimasen, tidak begitu besar. Ya, itu polanya. Berikutnya kita lihat latihannya seperti apa ya. Ya, ini latihannya. Renshu, reino yoni shinasai. Jadi buat seperti contoh. Karena contohnya berupa dialog, di sini petunjuknya buat dialog seperti contoh ya. Rei, contohnya contoh 1, chisakute furui uchi. Jadi ada dua kata sifat menerangkan rumah. Kata sifat yang pertama menggunakan kata sifat bentuk T. Chisakute furui uchi. Chisakute itu dari chisai, kecil. Furui ini usang. Jadi untuk benda ya, benda tua. Uchi rumah. Jadi rumah yang furui, rumah yang tua, dan chisai, kecil. Dari informasi ini buat dialog, pertanyaannya tanyakan ciri-ciri benda itu. Di sini chisakute furui uchi, bendanya itu uchi, rumah. Jadi tanyakan sifat rumah itu. Jadi menanyakannya menggunakan kata tanya dona. Jadi uchi menjadi dona uchi, rumah yang bagaimana. Contoh lengkapnya, anata no uchi wa dona uchi desu ka? Rumah kamu dona uchi desu ka? Rumah yang bagaimana? Jawabannya sesuai dengan informasi. Ya, chisai dan furui. Ini kalimatnya menjadi watashi no uchi wa chisakute furui uchi desu. Jadi rumah saya chisakute furui uchi desu. Rumah yang kecil dan tua ya. Ini subjeknya tidak harus anata no uchi. Pemiliknya bisa siapa saja. Bisa Tanaka-san no uchi, Kare no uchi, Kanojo no uchi,
dan seterusnya. Ya. Ini contohnya okikute atarashi uchi. Jadi bendanya itu uchi, rumah. Berarti nanti pertanyaannya donna uchi. Gitu ya. Okikute tadi sudah muncul, oki besar, atarashi baru. Gitu ya. Atarashi baru. Kemudian yang kedua, hirokute i heya. Jadi bendanya heya, kamar. Nanti pertanyaannya donna heya. Kamar yang bagaimana ya? Hirokute. Hirokute dari hiroi artinya luas. Ini ya. Kemudian i artinya bagus. Khusus untuk kata sifat i, kalau mau diubah ke bentuk ta atau ke bentuk nai, itu bukan i yang digunakan, tapi kata yoi. I dengan yoi artinya sama. Bagus ya, hanya yang diubah itu yoi. Jadi i ini tidak bisa diubah. Tidak ada ikute, ikata, ikunai. Tidak ada ya. Jadi kalau mau diubah gunakan yoi. Jadi yokute, yokata, yokunai, yokereba. Ya. Jadi kalau di sini mau posisinya mau ditukar, misalkan i di awal, berarti yang digunakan ini. Jadi yokute, hiroi, heya. Ya. Jadi tidak ikute. Jadi khusus kata sifat i ini tidak bisa diubah. Kalau mau mengubah gunakanlah kata yoi. Ya. Kemudian yang ketiga, semakute kitanai heya. Bendanya heya, nanti pertanyaannya donna heya. Ini semakute dari kata sifat apa? Bentuk kamusnya. Tentu saja dari semai. I-nya menjadi kute ya. Kitanai heya. Kitanai ini bukan kata sifat bentuk nai gitu ya, tapi kata sifat i, kitanai. Kemudian yang keempat, karukute chisai kamera. Kamera ini bendanya, jadi dona kamera. Pertanyaannya, jawabannya nanti kamera yang kecil dan karui ini ringan. Kemudian yang kelima, okikute omoi terebi. Terebi itu TV, jadi dona terebi. Pertanyaannya ya, TV yang bagaimana? Jawabannya TV yang besar dan berat. Jadi omoi ini berat. Ya. Oki tadi sudah muncul ya, besar. Itu kata sifat menerangkan kata benda. Gitu ya. Contoh yang kedua, oishi tabemono mazui. Jadi kita melatih ini ya. Jadi untuk menambah kosakata, lawan kata dari oishi itu mazui. Oishi enak, mazui tidak enak. Oishi tabemono, makanan yang enak, mazui. Dari informasi ini buat dialog. Jadi dialognya seperti ini. Sono tabemono wa oishi desu ka? Jadi yang kita perhatikan untuk pertanyaan phrase ini, frasa ini ya. Oishi tabemono. Jadi tabemono-nya kata bendanya dijadikan subjek, kemudian oishi-nya dijadikan predikat. Jadi tabemono ini ditambahkan kata sono. Sono tabemono wa, makanan itu oishi desu ka? Enakkah? Jadi sono-nya bisa diganti dengan kata lain. Bisa ano, bisa juga nama tokonya. Ano mise no tabemono wa. Sushi tei no tabemono wa. Jadi makanan di sushi tei, oishi desu ka? Enakkah? Dan seterusnya ya. Jadi sono-nya bisa diganti dengan kata lain. Kemudian jawabannya hai. Kono tabemono wa oishi desu. Jadi kalau responnya hai, ya mudah ya, tinggal mengulang pertanyaan, ka-nya dihilangkan. Kono tabemono wa oishi desu. Kemudian di sini menggunakan kono karena pertanyaannya sono.
Jadi kalau pertanyaannya sono, jawabannya kono. Kalau pertanyaannya kono, jawabannya sono. Kalau pertanyaannya ano, jawabannya ano. Ya. Itu kalau jawaban hai. Kalau jawaban iye, diubah ke bentuk negatif. Pertanyaannya sama ya. Sono tabe mono wa oishi desu ka? Iye, kono tabe mono wa oishikunai desu. Mazui desu. Ya. Ini oishikunai dengan mazui pengertiannya sama, tapi ini untuk menegaskan dan biasa digunakan ya dalam bahasa Jepang. Oishikunai desu, mazui desu, tidak enak. Jadi untuk jawaban iye yang tadinya oishi diubah ke bentuk negatif dulu, oishikunai desu. Kemudian ditambahkan mazui desu untuk lebih menekankan. Di samping itu dalam latihan ini agar perbendaharaan kita agak banyak ya. Jadi ada lawan katanya. Oishi, mazui. Takai, yasui. Oki, chisai. Misalkan ya. Ya, ini soalnya ya. Takai, kabang, yasui. Jadi untuk pertanyaan pertama, perhatikan saja yang informasi ini. Bendanya itu kabang, itu dijadikan subjek. Jadi intinya kabang wa, kemudian yang takai dijadikan predikat. Kabang wa takai desu ka, itu intinya. Hanya sebelum kata kabang ditambahkan keterangan untuk kabang itu apa. Ya, misalkan kono kabang, sono kabang, ano kabang, atau anatano kabang, atau kareno kabang, dan seterusnya ya. Misalkan kareno kabang wa takai desu ka? Kalau jawabannya iye, iye takakunai desu, yasui desu. Jadi takakunai desu, tidak mahal. Ya. Yasui desu, murah. Yang kedua, oki uchi, chisai. Ya, oki uchi, rumah yang besar, kemudian chisai kecil. Jadi untuk pertanyaan perhatikan ini. Ya. Uchi wa oki desu, itu intinya ya. Uchi wa oki desu. Kemudian rumahnya, rumah siapa? Atau rumah yang mana? Misalkan Tanaka-san no uchi wa oki desu ka? Jawabannya iye, okikunai desu, chisai desu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini yasui tabemono. Ini kalau kita lupa cara bacanya, bisa kita cari di sini ya. Ini huruf kanji yasui artinya murah. Ini tabemono, makanan ya. Kemudian takai ini artinya mahal. Ya, nomor 1 sudah digunakan ya, takai yasui. Jadi intinya tabemono wa yasui desu ka? Kemudian sebelum tabemono kita tambahkan keterangan untuk tabemono ya. Sono tabemono wa yasui desu ka? Iye yasukunai desu, takai desu. Misalkan ya. Kemudian yang keempat, atsui nomi mono, sumetai. Jadi atsui lawan katanya sumetai. Atsui panas, berarti sumetai itu dingin untuk makanan. Ya. Nomi mono. Nomi mono minuman. Ya. Jadi pertanyaannya, nomi mono wa atsui desu ka? Ie atsukunai desu. Sumetai desu. Yang kelima, atarashi kutsu. Kutsu sepatu, sepatu baru. Kemudian ini furui. Furui artinya tua atau usang. Lawan kata dari atarashi. Ya. Jadi pertanyaannya, kutsu wa atarashi desu ka? Gitu ya. Anata no kutsu wa atarashi desu ka? Iye atarashikunai desu. Furui desu. Itu jawabannya. Yang keenam, atsui jisho. Jadi atsui itu kalau ditulis dengan hiragana artinya bisa macam-macam ya. Di sini kalau
Untuk jisho, atsui jisho di sini, atsui di sini tebal, bukan panasnya, tebal. Kamus tebal, atsui jisho. Kemudian usui tipis. Kalau tadi nomor 4, atsui nomimono, atsui di sini panasnya. Jadi pertanyaannya intinya jisho wa atsui desu ka? Ie atsukunai desu, usui desu. Kemudian nomor 7, yoi hong atau i hong, buku yang bagus. Kemudian warui. Pertanyaannya, hong wa yoi desu ka atau hong wa i desu ka? Jawabannya ie yokunai desu, warui desu. Jadi kalau diubah ke bentuk nai, yang digunakan yang yoi, yokunai. Kemudian nomor 8, yasashi testo, muzukashi. Jadi yasashi lawan katanya muzukashi. Muzukashi sulit, berarti yasashi mudah ya atau gampang. Jadi pertanyaannya, tesuto wa yasashi desu ka? Ie yasashi kunai desu, muzukashi desu. Ini ada sampai 12 ya. Jadi nomor 9, omoshiroi eiga. Ini dibacanya eiga, artinya film. Omoshiroi menarik. Jadi omoshiroi eiga, film yang menarik. Dan sumaranai ini membosankan. Jadi pertanyaannya, eiga wa omoshiroi desu ka? Ie omoshirokunai desu, sumaranai desu. Jadi intinya seperti itu ya. Kemudian di sini nomor 10, hiroi heya semai. Heya kamar, hiroi luas. Jadi pertanyaannya, heya wa hiroi desu ka? Ie hirokunai desu, semai desu. Ya. Jadi untuk heya ya agar enak kedengarannya, pertanyaannya tambahkan keterangan untuk heya. Kemudian nomor 11, atsui kuni, samui. Ini atsui kuni, kuni negara, atsui panas. Jadi kalau atsui kuni, lawan kata dari atsui itu samui, dingin. Tapi kalau makanan, atsui nomimono, minuman misalkannya, lawan katanya tsumetai. Jadi atsui, lawan katanya ada 2 ya, ada yang tsumetai, ada yang samui. Jadi kalau untuk udara, samui. Tapi kalau untuk benda yang kita pegang panas atau dingin, dingin itu tsumetai. Ya. Misalkan pertanyaannya, anata no kuni wa atsui desu ka? Ie atsukunai desu. Jadi negara yang samui mungkin di yang mendekati kutub utara itu ya, dingin. Di Alaska misalnya, tempat yang dingin. Kemudian nomor 12, omoshiroi nimotsu. Maaf. Omoi nimotsu. Karui. Ya. Di sini nimotsu ini barang bawaan atau bagasi, juga nimotsu ya. Omoi berat. Jadi bagasi berat, bagasi yang berat ya, bawaan yang berat atau barang bawaan yang berat. Dan karui ringan. Jadi pertanyaan intinya, nimotsu wa omoi desu ka? Ie omokunai desu, karui desu. Ya, jadi sampai nomor 12 ini dari awal itu kata sifat i seluruhnya ya. Berikutnya kata sifat na. Latihan untuk kata sifat na. Rei no yoni shinasai. Contohnya, contoh 1, kirei na byoing. Ini kata sifat na, kirei na, byoing artinya rumah sakit. Jadi rumah sakit yang kirei na di sini bersih. Jadi kirei ini selain indah, selain cantik, artinya juga bersih ya. Jadi untuk pertanyaan sama seperti tadi, kata bendanya dijadikan subjek, kemudian kata sifatnya dijadikan predikat.
Jadi bioing itu jadi subjek ya. Intinya bioing wa kirei des. Ya, bioing wa kirei desu ka? Ya. Hanya sebelum bioing dicantumkan kata yang menerangkan bioing itu. Ya. Misalkan di sini menggunakan ano. Jadi ano bioing wa kirei desu ka? Ano bioing, rumah sakit itu, kirei desu ka? Bersihkah atau baguskah? Jadi untuk kata sifat na dijadikan predikat kalimat, na-nya tidak digunakan, tapi langsung kirei desu ka? Ya, tidak menggunakan kirei na desu ka, tidak ya. Na digunakan kalau menerangkan benda. Ya, kirei na bioi, baru na-nya digunakan ya. Tapi kalau sebagai predikat kalimat langsung kirei desu ka? Lalu jawabannya yang A, hai. Ano bioing wa kirei desu. Ya. Rumah sakit itu kirei desu, bagus ya. Atau negatif. Atau jawabannya iye ya. Iye ano bioing wa amari kirei de wa arimasen. Jadi rumah sakit itu amari kirei de wa arimasen. Tidak begitu bagus, tidak begitu cantik atau tidak begitu bersih. Ya. Kemudian latihannya ini ya. Shinsetsu na hito, orang yang baik. Di pertanyaannya intinya hito wa shinsetsu desu ka? Nah-nya hilang ya. Jawabannya iye shinsetsu de wa arimasen atau amari shinsetsu de wa arimasen. Shinsetsu ini ramah, baik hati. Yumei na machi, terkenal. Jadi Yumei na machi, kota yang terkenal. Jadi untuk Yumei, kalau di predikat kalimat menjadi Yumei desu. Misalkan machi wa Yumei desu ka? Seperti kata sifat i. Padahal bukan kata sifat i ya, tapi kata sifat na. Jadi ada beberapa kata sifat yang kalau diposisikan sebagai predikat kalimat seperti kata sifat i. Contohnya Yumei, kirei, misalkan ya, kirei desu atau Yumei desu. Itu kalau ditulis dengan hiragana seperti kata sifat i. Padahal itu kata sifat na. Kalau ditulis dengan huruf kanji, ini akan jelas karena tidak berakhiran dengan i hiragana. Jadi yu itu satu huruf kanji, mei itu satu huruf kanji. Jadi Yumei. Artinya terkenal ya. Kemudian genki na kodomo. Kodomo anak, genki sehat. Jadi genki na kodomo anak yang sehat atau anak yang bersemangat. Shizuka na machi, shizuka na tokoro. Tokoro di sini tempat, shizuka tenang atau sepi. Jadi shizuka na tokoro tempat yang tenang, tempat yang sepi. Ini lawan katanya. Nigiaka na machi, kota yang ramai. Jadi shizuka lawannya nigiaka. Shizuka na nigiaka na. Kirei na tokoro. Tempat yang kirei, bersih ya. Dan contoh 2, okikute kirei na uchi. Jadi rumah yang bersih dan besar. Pertanyaannya, jadi uchi ini dijadikan subjek kalimat. Uchiwa, intinya itu ya, uchiwa dona uchi desu ka? Tanyakan sifat benda ini. Menggunakan kata tanya dona. Jadi uchiwa dona uchi desu ka? Hanya uchinya di sini diberi keterangan rumah yang mana atau rumah siapa, gitu ya. Di sini pertanyaan lengkapnya, kare no uchi wa donna uchi desu ka? Jadi rumah dia, donna uchi desu ka? Rumah yang bagaimana? Jawabannya kare no uchi wa okikute kirei na uchi desu. Sesuai dengan informasinya, rumah dia adalah rumah yang besar dan kirei dan bersih ya. Kirei na uchi. Ya. Ini soalnya genki de shinsetsu na hito. Intinya nanti pertanyaannya hito wa donna hito.
atau anata no tomodachi wa dona hito desu ka? Karena di sini hito anata no tomodachi. Jadi subjeknya orang. Tomodachi, teman gitu ya. Genki, sehat, shinsetsu, baik hati atau ramah ya. Di sini shinsetsu. Yang kedua, kirei de shizuka na machi. Kota yang shizuka, yang tenang dan kirei, bersih. Ya. Yang ketiga, shinsetsu de yumei na hito. Orang yang yumei, terkenal, dan shinsetsu, ramah. Kemudian yang keempat, kawaii kute genki na kodomo. Ini kata sifat i, kawaii. Ini tadinya dari huruf i. Jadi bentuk kamusnya i-nya ada dua ya, kawaii. Artinya lucu atau cantik atau manis. Genki na kodomo. Genki na kodomo ya, anak yang sehat. Yang kelima, ini huruf kanjinya sama dengan nomor 3 ini ya. Yumei. Jadi yumei de nigiakana tokoro. Di tempat yang ramai dan yumei, terkenal. Nomor 6, karukute kantangna kamera. Kamera yang kantang. Kantang ini praktis, mudah digunakan atau sederhana. Karui, ringan. Jadi kamera yang ringan dan praktis. Yang ketujuh, yumei de kireina gakko. Gakko ini sekolah. Ini sebelumnya sudah muncul ya. Sekolah yang bersih dan terkenal. Yumei, terkenal. Ya, jadi itu latihannya ya. Jadi pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Gokuro sama deshita. Dewa mata.